Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita punya topik yang sering banget ya jadi omongan, apalagi kalau lagi musim politik nih, Betul, betul. yaitu gagasan soal pemimpin kuat. Nah, kita mau coba bedah bareng nih, apakah citra pemimpin yang kayaknya serba bisa, dominan gitu, sesuai nggak sih sama kenyataan? Iya, ini penting buat dibahas. Sumber kita kali ini rangkuman dari buku The Myth of the Strong Lead. Isinya cukup kaya nih. Ada analisis sejarah, ilmu politik, memoir politisi, bahkan cerita pertemuan langsung penulisnya sama pemimpin dunia. Lengkap ya, dari demokrasi sampai otoriter juga dibahas. Betul. Nah, misi kita bareng-bareng di sini itu mau gali lebih dalam. Benar nggak sih satu orang pemimpin itu jadi kunci utama penentu arah politik? Atau jangan-jangan, Atau jangan-jangan fokus ke satu sosok ini malah bikin kita kurang paham gitu ya gimana keputusan penting sebenarnya dibuat. Ini penting banget loh buat Anda yang pengen lihat di balik panggung politik lah. sip, Kita bakal lihat beberapa contoh yang mungkin bikin Anda kaget. Oke, siap ya? Kita selami bareng? mari. Oke, kita mulai dari kenapa sih ide pemimpin kuat ini kok kayaknya memikat banget gitu. Rasanya di mana-mana ya, di media, obrolan warung kopi, bahkan politisi sendiri pun kayak ada harapan gitu. Harus ada satu sosok dominan yang pegang kendali penuh. Iya, kayak udah jadi semacam standar gitu ya. Benar, ini kayak gema dari gagasan lama soal orang hebat yang katanya gerakin sejarah. Padahal konsep itu sendiri udah banyak dikritik kan? Tapi kenapa ya ide ini kok tetap laku keras? Bahkan di negara demokrasi yang katanya menjunjung pembagian kekuasaan. Ehm, Daya tariknya emang luar biasa sih. Tapi ya itu tadi, seringkali ini jadi ilusi yang bisa dibilang berbahaya. Terutama di sistem demokrasi. Bahaya gimana tuh maksudnya? Coba kita lihat Tony Blair di Inggris deh. Dia kan punya ambisi gede ya buat dominasi pembuatan kebijakan. Pengennya dia yang nentuin semua. Tapi, ironisnya, kalau kita lihat warisan utamanya, Apa aja tuh? ya kayak reformasi konstitusi besar-besaran, devolusi kekuasaan ke Skotlandia sama Wales, terus ada UU Hak Asasi Manusia, sama UU Kebebasan Informasi atau FOI. Nah, ini banyak yang sebenarnya agenda warisan atau kebijakan yang nggak terlalu dia suka loh. Oh ya, masa sih? Iya, malah di memorinya sendiri, Blair itu blak-blakan nyebut UU Kebebasan Informasi itu sebagai kebodohan, imbecility katanya. Wah, menarik itu. Jadi kebijakan yang jadi ciri khas pemerintahannya malah ada yang dia anggap bodoh gitu. Betul. Bahkan pencapaiannya yang paling diakui, kayak proses perdamaian di Irlandia Utara, itu pun hasil kerja keras banyak pihak, bukan cuma dia seorang. Hmm, Ini nunjukin kalau realitas kekuasaan pemimpin di demokrasi itu jauh lebih kompleks lah. Nggak kayak citra dominan yang sering muncul. Banyak banget negosiasi, kompromi, pengaruh dari aktor lain, di partai, parlemen, bahkan di luar pemerintahan. Nah, ini kontrasnya kerasa banget ya kalau kita bandingin sama rezim otoriter atau totaliter. Sumber ini nunjukin dinamika yang beda banget di sana. Jelas beda. Di sana pemimpin emang punya cengkeraman kuasa yang jauh lebih kuat kan. Kontrolnya minim banget. Legislatif bisa jadi cuma stempel, pengadilan nurut aja, media dibungkam atau dikontrol, terus akuntabilitas ke publik ya hampir nggak ada lah. Iya, betul. Tapi, bahkan di sistem otoriter pun, sumber ini ngingetin kita buat jeli juga. Harus dilihat, kekuasaan itu benar-benar di satu orang aja, itu namanya otokrasi, ya, penguasa tunggal. Atau dipegang sekelompok kecil, elit bareng-bareng, yang kita sebut oligarki, kekuasaan segelintir orang. Oh, ada bedanya ya? Ada. Semakin oligarkis, biasanya makin banyak celah atau potensi pembatasan kekuasaan internal, walaupun ya tekanannya jelas jauh lebih kecil dibanding demokrasi. Jadi, anggapan kalau pemimpin otoriter itu mutlak kuasanya sendirian, itu juga bisa jadi penyederhanaan sih. Oke, jadi di non-demokrasi pun nggak selalu absolut satu tangan. Terus kalau di demokrasi gimana? Tadi kan dibilang kompleks ya peran pemimpin. Apa dong penyeimbang atau wadah kekuasaan kolektifnya? Nah, di negara demokrasi, wadah utamanya, suka atau nggak suka ya, itu partai politik. Partai politik. Meskipun citranya sering jelek gitu. Iya, meskipun citranya sering buruk, anggotanya mungkin turun di banyak negara, tapi peran partai politik ini sebetulnya nggak tergantikan loh.
Mereka yang nyaring calon pemimpin, ngerumusin platform kebijakan yang koheren buat pilihan pemilih, dan nyediain mekanisme akuntabilitas. Jadi bukan cuma soal milih orangnya aja ya? Bukan. Kalau ada yang bilang pemilu itu cuma soal milih satu sosok pemimpin, itu simplifikasi banget, menyesatkan malah. Sejatinya, Anda itu milih paket yang diusung partai, lengkap sama ideologi, program, dan timnya juga. Nah, ini nyambung ke taktik pemimpin yang sering bilang, dukung saya atau singkirkan saya. Seolah dia satu-satunya pilihan gitu kan. Haha, iya, sering banget itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, gagasan kalau ada satu orang super yang paling ahli buat mutusin semua urusan negara, dari ekonomi sampai pertahanan, pendidikan sampai lingkungan, itu kan agak aneh ya di sistem demokrasi. Aneh banget, tentu aja. Sumber ini balik lagi nyorot contoh Blair nih, sama pengaruh gede para penasehat di sekelilingnya, khususnya kepala stafnya, Jonathan Powell. Oh, si Powell ini ya? Iya, si Powell ini sampai nulis buku loh. Isinya kayak panduan gitu, gimana caranya Perdana Menteri bisa maksimalin kuasanya atas menteri-menteri kabinet. Ini nunjukin betapa gedenya peran orang-orang di belakang layar yang nggak dipilih rakyat. Pembisik gitu ya? Bisa dibilang gitu. Powell bahkan, dengan nada agak sinis, nulis kalau pas Perdana Menteri yang dianggap lemah, gantiin yang kuat, terus ngumumin baliknya pemerintahan kabinet yang lebih kolektif, itu sebenarnya cuma tanda kalau si PM baru ini nggak punya kuasa cukup buat dominasi sendirian. Wah, jadi kayak ada pertarungan terus ya, antara ambisi pemimpin buat musatin kuasa sama realitas sistem yang dorong kolektivitas, plus pengaruh para pembisik tak terpilih ini. Betul sekali. Terus, kenapa kita sebagai warga perlu peduli sih sama tarik-menarik ini? Apa dampaknya buat kita, buat Anda yang dengerin? Dampaknya langsung banget ke hidup Anda. Pertama, ini nentuin hasil kebijakan. Kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan matang banyak kepala, atau didorong ambisi satu orang aja, atau lingkaran dalamnya. Itu beda banget hasilnya. Oke, hasil kebijakan. Terus? Kedua, soal akuntabilitas. Siapa yang tanggung jawab kalau ada kebijakan gagal? Kalau semua fokus ke pemimpin, apa menteri lain atau partai jadi lepas tangan? Kan bahaya juga. Iya juga ya. Ketiga, ini soal suara siapa yang didengar. Aspirasi publik lewat wakil rakyat terpilih, atau masukan dari penasihat teknokratis, atau bahkan lobis di belakang layar. Nah, memahami dinamika ini, bantu Anda baca situasi politik lebih jernih. Nggak kejebak drama personal pemimpin doang. Sip. Oke, coba kita lihat contoh nyata deh yang disebut di sumber ini. Yang benar-benar nantang mitos pemimpin kuat. Salah satu yang menarik nih, Harry Truman, Presiden AS pengganti Roosevelt. Ah iya, Truman. Dia kan naik jabatan karena Roosevelt wafat, awalnya ngerasa kurang siap gitu. Uniknya, dalam kebijakan luar negeri, dia itu sangat ngandelin dan delegasiin wewenang gede ke menterinya, George Marshall sama penggantinya Dean Acheson. Padahal awalnya dia agak skeptis kan ya? Nah, itu dia. Padahal awalnya Truman ini agak gimana gitu sama diplomat karir Dedeplo, yang dia sebut anak-anak celana bergaris atau anak-anak sok pinter gitulah. Betul. Sikap Truman ini kontras banget misalnya sama Margaret Thatcher di Inggris beberapa dekade kemudian. Thatcher kan terkenal nggak percaya banget sama kantor luar negerinya sendiri. Dianggap lembek lah, suka nyerah lah. Oh iya benar. Tapi Truman, meskipun awalnya skeptis, akhirnya bisa percaya dan delegasi. Hasilnya, kebijakan luar negeri AS paling monumental di era itu, Marshall Plan, yang bantu bangun Eropa pasca perang, itu dinamain sesuai menteri luar negerinya, bukan Truman Plan. Wah, ini pelajaran penting ya. Pemimpin efektif gak harus ngerjain semua sendiri. Justru itu. Tapi menariknya, sikap delegatif Truman ini bukan berarti dia lembek atau nggak tegas loh ya. Sumber ini nekenin sisi lainnya juga kan? Tepat sekali. Disinilah letak kompleksitasnya. Truman itu nggak ragu bertindak tegas kalau diperlukan. Dia pernah mecat Menteri Perdagangannya, Henry Wallace, karena dianggap coba jalanin kebijakan luar negeri sendiri yang beda sama garis pemerintah. Oke, terus yang paling heboh? Yang paling dramatis ya pas dia mecat Jenderal Douglas MacArthur, pahlawan perang super populer di puncak Perang Korea tahun 1951. Alasannya, MacArthur dianggap membangkang terang-terangan sama otoritas sipil. Itu pasti keputusan yang, berisiko banget secara politik ya. Sangat berisiko. Gila sih itu. Gedung Putih sama Kongres dibanjiri surat sama telegram marah,
Jajak pendapat Gallup waktu itu nunjukin 69% publik dukung MacArthur, cuma 29% dukung Truman. Senator Joseph McCarthy bahkan sampai nyeruin pemaksulan Truman loh. Gila, tapi dia tetap jalan terus. Tetap. Nah, ini contoh bagus gimana ketegasan, kemampuan bikin keputusan sulit, itu bisa hadir barengan sama gaya kepemimpinan yang hargain kolega dan berani delegasi. Kekuatan sejati itu nggak selalu berarti kontrol absolut. Kadang kekuatan justru di keberanian percaya orang lain dan ambil keputusan nggak populer demi prinsip lebih besar. Oke. Kalau kita lihat contoh lain, Margaret Thatcher tadi, dia memang sukses besar ya ngubah arah debat politik di Inggris secara fundamental. Tapi gaya kepemimpinannya yang makin lama makin dominan, makin pokoknya saya yang benar, akhirnya malah jadi bumerang ya. Iya, betul. Sikapnya yang dianggap angkuh itu bikin banyak kolega senior di partainya sendiri ngerasa tersingkir, nggak dihargain. Dan itu yang bikin dia jatuh kan? Dan itulah yang akhirnya nyebabin kejatuhannya tahun 1990. Bukan karena kalah pemilu loh, tapi karena kehilangan dukungan dari anggota parlemen partainya sendiri. Oh, dari dalam ya? Nah, ini garis bawahi satu poin penting dari sumber. Pemimpin yang terlalu ambisius bangun hegemoni pribadi, yang ngabaikan pentingnya bangun konsensus dan jaga hubungan baik sama rekan-rekannya, itu seringkali harus bayar harga politik. Kejatuhan mereka bisa datang dari internal partai, nggak melulu dari pemilih. Dinamika mirip juga dialami Tony Blair kan menjelang akhir jabatannya. Tekanan dari dalam partainya makin kuat. Bahkan buat jabatan sekuat Presiden Amerika Serikat pun, sumber ini ngingetin kalau kekuasaannya itu nggak tak terbatas ya. Banyak banget pembatasnya. Betul. Sistem checks and balances di AS itu nyata banget. Ada kongres yang punya kuasa legislatif dan anggaran. Siklus pemilunya beda sama presiden. Jadi nggak selalu presiden didukung mayoritas di kongres. Terus ada apa lagi? Ada Mahkamah Agung yang bisa batalin kebijakan presiden. Ada negara bagian yang punya otonomi sendiri. Terus jangan lupa kompleksitas birokrasi federal yang gede banget dan kadang susah dikontrol. Ilmuwan politik Richard Ross pernah dikutip bilang, kalau ditanya siapa sih yang beneran berkuasa di Washington, jawabannya, Nggak ada. nggak ada. Oke, terus gimana dong sama presiden AS legendaris kayak Franklin D. Roosevelt, FDR, atau Lyndon B. Johnson, LBJ? Mereka kan sering dianggap contoh pemimpin kuat banget yang transformatif. Memang benar mereka pakai kekuasaan secara signifikan. Tapi sumber ini nekenin keberhasilan mereka seringkali bukan cuma karena kuasa formal jabatannya, tapi juga karena kemampuan persuasi yang luar biasa sama kelihayan manfaatin konteks atau keadaan khusus. Konteks gimana tuh? FDR mimpin pas depresi besar sama Perang Dunia II. Situasi krisis kan, jadi memungkinkan langkah-langkah luar biasa. LBJ, dia lihai banget bangun koalisi di Kongres dan manfaatin momentum simpati nasional pasca pembunuhan JFK buat lolosin agenda hak sipil sama perang melawan kemiskinan. Tapi LBJ juga ada gagalnya kan? Nah, itu dia. Menariknya, LBJ yang sukses banget di dalam negeri justru gagal total di kebijakan luar negerinya soal Perang Vietnam, yang akhirnya hancurin kepresidenannya. Ini lagi-lagi nunjukin kalau kekuasaan itu situasional dan terbatas, bahkan buat pemimpin yang dianggap paling kuat sekalipun. Tadi disinggung soal konteks ya. Sumber ini juga ngingetin kalau gaya kepemimpinan itu nggak muncul gitu aja, tapi dipengaruhi faktor-faktor lebih luas ya. Kayak sejarah misalnya. Iya, betul. Konteks sejarah itu penting banget. Sumber ini ngutip pemikiran Adam Smith, filsuf ekonomi Skotlandia itu, soal 4 tahapan perkembangan masyarakat. Dari pemburu pengumpul, penggembala, pertanian, sampai masyarakat komersial. Terus hubungannya sama pemimpin. Nah, menurut Smith, sumber otoritas atau apa yang bikin orang dianggap pemimpin itu berubah di tiap tahap. Awalnya mungkin kekuatan fisik ya, tapi Smith bilang kualitas mental, kecerdasan, kebijaksanaan itu cepat jadi lebih penting. Terus faktor usia atau pengalaman dihargai. Lalu muncul pengaruh kekayaan, yang tingkat pentingnya beda-beda. Dan akhirnya, di masyarakat mapan, faktor kelahiran atau keturunan, bangsawan jadi penting. Jadi kriteria pemimpin ideal itu nggak sama terus ya sepanjang sejarah? Bener banget. Kriterianya itu evolusi seiring perkembangan masyarakat. Jadi, kalau kita mendambakan tipe pemimpin kuat tertentu, tanpa lihat konteks zamannya, bisa jadi ya aneh aja gitu, anakronistis. Oke, selain sejarah ada juga faktor budaya politik. Apaan tuh maksudnya? Budaya politik itu, ya keyakinan, nilai-nilai, sikap yang dianut bareng sama masyarakat soal gimana seharusnya politik dijalanin. Kayak aturan tak tertulis gitulah.
yang bentuk ekspektasi ke pemimpin sama perilaku warga negara yang dianggap pantas. Contohnya gimana? Misalnya, apa masyarakat cenderung lebih toleran sama pemusatan kekuasaan demi stabilitas? Atau sebaliknya, sangat nekenin pentingnya pembatasan kuasa, transparansi, akuntabilitas. Sumber ini kasih contoh kontras historis, budaya politik di Rusia yang cenderung lebih nerima pemimpin kuat, dibanding di AS yang sangat nekenin pembatasan kuasa eksekutif. Dan budaya politik ini ngaruh ke gimana masyarakat ngerespon pemimpin mereka. Tentu, misalnya, tingkat resistensi publik ke upaya pemerintah bungkam pers mungkin beda di negara dengan tradisi kebebasan pers kuat kayak AS atau Prancis, dibanding negara yang sejarah kontrol negaranya panjang kayak Rusia gitu. Ya. Budaya politik ini biasanya berubahnya lambat banget, karena sering ditanemin dari kecil lewat keluarga, sekolah, sosialisasi. Dia ngebentuk kacamata yang kita pakai buat nafsirin peristiwa politik dan nilai pemimpin. Nah, inilah kenapa mitos pemimpin kuat bisa lebih laku di satu tempat dibanding tempat lain. Ada juga dimensi psikologis nih yang disebut sumber ini. Katanya dorongan buat berkuasa atau ngejar kekayaan itu seringkali bukan soal materi doang ya. Iya, ini menarik nih. Ngutip pemikiran Daniel Kahneman, psikolog pemenang Nobel Ekonomi itu, sumber ini bilang kalau buat banyak orang, terutama mungkin politisi ambisiusnya, pencapaian kuasa atau kekayaan itu seringkali berfungsi sebagai proksi, ukuran pengganti lah buat harga diri dan status sosial. Oh, jadi lebih ke pengakuan dan ngerasa berharga gitu ya? Bukan cuma duitnya. Bisa jadi gitu. Lebih soal itu daripada sekedar materi. Ini ngingetin sama observasi Adam Smith juga ya, soal gimana emosi manusia sering nggak rasional kalau soal politik. Betul. Smith kan ngamatin gimana kemarahan publik Inggris pas eksekusi Raja Charles I itu jauh lebih gede daripada reaksi ke pertumpahan darah pas Perang Saudara sebelumnya, yang korbannya jauh lebih banyak. Aneh ya? Iya, nunjukin kekuatan emosi dalam politik. Dan ini relevan banget sampai sekarang. Sumber ini ngutip penelitian Drew Weston yang nunjukin gimana di politik Amerika sekarang, isu-isu sosial yang bangkitin emosi kuat kayak aborsi, hak senjata, isu identitas, seringkali punya daya tarik elektoral lebih gede buat sebagian pemilih. Bahkan dibanding isu ekonomi yang mungkin secara objektif lebih ngaruh langsung ke hidup mereka sehari-hari. Wah, Nah, pemimpin yang lihai itu seringkali pinter mainin sentimen dan emosi ini. nah ngomong-ngomong soal elektoral nih, ini bagian krusial banget. Seberapa gede sih sebenarnya pengaruh sosok pemimpin dalam menangin pemilu? Kan sering banget ya media fokusnya ke sana melulu. Keyakinan umum memang bilang pengaruhnya gede banget. Tapi, sumber ini argumennya keras nih, kalau dampak langsung sosok pemimpin itu seringkali dilebih-lebihin. Oh iya, kok bisa? Kita cenderung lihat pemenang pemilu terus nganggep, ya dialah penyebab utama menangnya. Padahal, faktor lain seringkali jauh lebih nentuin loh. Contohnya kemenangan Barack Obama tahun 2008. Kenapa tuh Obama? Dia kan karismatik banget. Iya, karismatik. Tapi dia menang di tahun yang sangat nguntungin buat Partai Demokrat. Presiden petahana dari Republik, George W. Bush, itu nggak populer banget gara-gara perang Irak sama krisis ekonomi. Terus ada krisis finansial global pas sebelum pemilu. Kubu Demokrat juga berhasil galang dana kampanye jauh lebih gede dari Republik. Terus apa lagi? Menariknya lagi nih, survei-survei waktu itu nunjukin Obama nggak dinilai lebih unggul dari lawannya, John McCain, dalam hal kualitas kepemimpinan atau bisa dipercaya. Jadi, ya, konteks politik dan ekonomi saat itu sangat berperan besar. Oke. Contoh lain dari Inggris juga menarik nih soal kemenangan gede Partai Buruh tahun 1997 di bawah Tony Blair. Itu kan sering banget dianggap kemenangan personal Blair ya? Ya, citranya begitu kuat sih. Tapi kalau dibedah lebih dalam, banyak faktor lain yang main. Pertama, ada kelelahan publik yang luar biasa sama Partai Konservatif yang udah kuasa 18 tahun. 4 periode kan? Ada sentimen kuat saatnya perubahan. Jenuh ya? Banget. Kedua, Partai Konservatif kehilangan reputasi sebagai partai yang kompeten ngelola ekonomi. Gara-gara peristiwa Black Wednesday tahun 1992, pas Inggris dipaksa keluar dari mekanisme nilai tukar Eropa, PM konservatif waktu itu, John Major, bahkan ngaku sendiri kalau peristiwa itu bikin peluang partainya menang lagi jadi hampir mustahil. Jadi ada faktor kejenuhan sama faktor kompetensi ekonomi ya? Penting banget itu. Betul. Dan perlu dicatat juga, persentase suara yang diraih Partai Buruh tahun 1997 itu sebenarnya lebih rendah dibanding banyak pemilu sebelumnya, di mana mereka kalah atau cuma menang tipis.
Loh kok bisa menangnya gede banget? Nah, yang bikin spektakuler itu sistem pemilu Inggris, sama gimana suara terdistribusi. Analisis akademis oleh Bartle dan Crew bahkan nyimpulin kalau dampak personal Blair ke jumlah kursi yang dimenangin buruh itu relatif minimal. Wah, nggak nyangka ya. Kemenangan buruh berikutnya di 2001 sama 2005 juga sangat dipengaruhi persepsi positif ke kinerja ekonomi yang waktu itu diasosiasiin kuat sama Menkeu Gordon Brown. Terus di 2005 juga karena partisipasi pemilih rendah sama antusiasme yang turun, itu cenderung rugiin partai oposisi. Oke, jadi pelajaran kuncinya di sini jangan gampang terpukau sama narasi media yang terlalu nonjolin sosok pemimpin pas pemilu ya. Banyak faktor lain yang seringkali lebih ngaruh. Tepat. Bagi Anda memahami faktor-faktor ini, kondisi ekonomi, sentimen publik, rekam jejak petahana, isu yang lagi hangat, bahkan sistem pemilunya sendiri, itu bakal bantu banget buat lihat gambaran utuh. Jadi bisa lebih kritis ya nilainya. Betul. Anda bisa nilai lebih kritis kenapa hasil pemilu begitu. Nggak gampang kejebak kultus individu atau sebaliknya, nyalain satu orang aja atas kekalahan. Ini bantu Anda jadi pemilih dan pengamat politik yang lebih cerdas lah. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa kesimpulan utama dari eksplorasi kita hari ini? Intinya sih, gagasan soal pemimpin kuat yang serba bisa, maha kuasa, sendirian ngendaliin arah negara itu, terutama di demokrasi ya, kayaknya lebih banyak mitosnya deh daripada kenyataan. Bisa dibilang begitu. Realitas politik itu jauh lebih ruwet, lebih berantakan mungkin ya, tapi ya mungkin juga lebih menarik. Hasil politik itu buah dari interaksi kompleks banget. Kompleks gimana tuh? Ya ada peran aksi kolektif, lewat partai atau gerakan sosial, ada pengaruh institusi negara sama aturan mainnya, ada konteks sejarah, ekonomi, sosial yang bentuk medan permainannya, ada budaya politik yang warnain cara pandang, ada faktor psikologi individu dan massa, dan kadang ada juga faktor keberuntungan atau kebetulan aja. Jadi nggak sesimpel itu ya? Jauh dari simpel. Memahami kerumitan ini memang nggak sesederhana percaya narasi pemimpin kuat. Tapi, ini ngasih kita pemahaman yang lebih dalam dan realistis soal gimana dunia politik bekerja. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Paling nggak ini bisa jadi pengingat lah ya, untuk selalu kritis sama narasi-narasi simplistis soal kepemimpinan. Dan buat ngelihat lebih jauh ke dinamika kekuasaan yang sebenarnya. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih, saya pengen lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Sumber yang kita bahas ini kan sempat nyinggung sekilas soal tipe kepemimpinan lain. Kepemimpinan yang muncul dan gerak di luar struktur formal pemerintahan. Contohnya siapa tuh? Tokoh kayak Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., atau Malala Yousafzai. Mereka bawa perubahan gede, bukan lewat jabatan, tapi lewat kekuatan persuasi, otoritas moral, kemampuan menggerakkan masyarakat. Nah, Apa nih? setelah kita bahas segala keterbatasan, kompleksitas, sama potensi jebakan dari kekuasaan terpusat di dalam pemerintahan tadi, coba Anda pikirkan. Di era sekarang ini, di mana sebenarnya letak kepemimpinan yang paling transformatif dan berdampak besar? Apa masih dominan di dalam istana sama gedung parlemen? Ataukah justru makin banyak lahir dan tumbuh dari luar pagar kekuasaan formal itu? Wah, pertanyaan yang relevan banget buat zaman sekarang ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di The Deep Dive berikutnya.